Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Sering kita mendengar kata-kata usaha. Usaha dong. Usaha dalam kehidupan sehari-hari dikatakan atau diartikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan sesuatu. Kegiatan manusia untuk melakukan sesuatu sehingga mendapatkan hasil. Jadi kalau dia melakukan sesuatu kemudian tidak mendapatkan hasil, maka dikatakan usahanya sia-sia. Dalam ilmu fisika, usaha itu diartikan sebagai gaya yang diberikan kepada benda sehingga benda tersebut berpindah tempat. Jadi kalau misalnya kita mendorong tembok, kemudian temboknya tidak berpindah, berarti kita melakukan gaya yaitu dorongan, tapi temboknya tidak berpindah tempat, maka dikatakan usaha kita sama dengan nol. Mari kita lihat besar usaha. Besar usaha jika gaya searah dengan perpindahan. Jadi kalau kita menarik benda, kemudian kita memberikan gaya, kemudian bendanya berpindah tempat, ini adalah awalnya, kemudian ini akhirnya, berarti antara awal dan akhir ada jarak S. Nah, jadi usaha yang berhasil itu jika gaya yang kita berikan ternyata bisa menyebabkan benda yang kita berikan gaya, benda yang kita dorong, benda yang kita tarik itu dapat berpindah tempat. Itu berarti usaha kita berhasil. Rumusnya adalah W sama dengan F kali S. W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah jarak. Usaha satuannya Joule, gaya satuannya Newton, jarak satuannya meter. Contoh, sebuah balok ditarik dengan gaya 400 Newton. Balok berpindah sejauh 500 cm. Tentukan besar usaha yang bekerja. Jadi ada balok, kemudian ditarik dengan gaya 400 Newton, kemudian baloknya berpindah tempat sejauh 500 cm. Ditanyakan berapa usahanya. Jadi diketahui bahwa F-nya adalah 400 Newton, kemudian jaraknya 500 cm, kita rubah ke meter. Ingat, jarak itu satuannya adalah meter. Ya, jadi kalau di soal menggunakan cm, berarti dirubah ke meter. Kemudian ditanyakan W atau usaha. W sama dengan F kali S, sama dengan 400 kali 5. Berarti usahanya ada 2000 Joule. Kalau diminta menggunakan kilojoule, berarti 2000 dibagi 1000, sama dengan 2 kilojoule. Berikutnya, besar usaha jika gaya membentuk sudut dengan arah perpindahan. Jadi kalau kita dulu main mobil-mobilan, mobilnya bergerak lurus, sedangkan talinya yang kita pegang kan membentuk sudut. Jadi seperti ini. Nah, ya. Jadi ada sudut antara arah gaya dengan perpindahan. Sudutnya kita sebut sebagai alfa. Jika ketemu seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah W sama dengan F cos alfa kali S. Ya. Gaya dikalikan kosinus alfa kali S. Alfa adalah sudut yang terbentuk. Nah, di situ alfanya. Kemudian pesawat sederhana. Pesawat sederhana sering kita melihat di sekitar kita ada bidang miring, paku, kemudian tangga, kemudian skrup, kemudian pisau. Ya, jadi itu benda-benda di sekitar kita yang fungsinya jelas membantu kerja kita. Nah,
Pesawat sederhana adalah alat yang mempermudah kerja manusia. Apa saja pesawat sederhana? Ya, pesawat sederhana ada 4. Yang pertama tuas atau pengungkit, kemudian yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda berporos. Dalam pesawat sederhana berlaku beberapa besaran, ada kuasa atau gaya, kemudian ada beban, kemudian ada titik tumpu. Kuasa atau gaya adalah tarikan atau dorongan pada lengan kuasa. Titik tumpu adalah tumpuan dari beban dan kuasa yang tetap. Beban adalah sesuatu yang diberikan kuasa padanya. Tuas. Jadi kita bahas pesawat sederhana yang pertama itu tuas. Tuas ada 3. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama jika titik tumpu di antara beban dan kuasa. Ini ilustrasinya. Ya, jadi titik tumpunya ada di tengah. Kemudian contohnya dari tuas jenis pertama ini adalah jungkat-jungkit, pemotong kuku, gunting, dan tang. Tuas jenis kedua jika beban di antara titik tumpu dan kuasa. Jadi bebannya di tengah. Ya, ini titik tumpunya, kemudian bebannya di tengah, kuasanya di pinggir. Jadi beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh alat-alat yang berprinsipnya menggunakan tuas jenis kedua adalah pemecah kemiri, gerobak roda 1. Tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga jika kuasa di antara titik tumpu dan beban. Berarti kuasanya ada di tengah. Alat-alat yang menggunakan prinsip tuas jenis ketiga adalah staple, kemudian pinset, penjepit kue. Menghitung keuntungan mekanis tuas. Jadi ini rumus-rumus yang ada pada tuas. Keuntungan mekanik merupakan angka yang menunjukkan besar beban dibandingkan dengan kuasa. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke beban. Lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu ke kuasa. Ini lengan bebannya, dari beban ke titik tumpu, namanya lengan beban. Dari kuasa ke titik tumpu, namanya lengan kuasa. Kemudian rumus yang berlaku pada tuas adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Di mana W adalah beban satuannya Newton, F adalah kuasa satuannya Newton, LB adalah lengan beban, LK adalah lengan kuasa. Keuntungan mekaniknya dapat dicari dengan beban dibagi kuasa atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Katrol. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama katrol tetap, di mana keuntungan mekaniknya 1. Karena keuntungan mekaniknya 1 berarti kuasa sama dengan beban, F sama dengan W. Kemudian yang kedua, katrol bergerak. Ini keuntungan mekaniknya 2. Jadi kalau kita mencari gayanya, berarti gaya sama dengan beban dibagi 2. Kemudian katrol berganda atau sistem katrol. Jika katrolnya lebih dari 1. Keuntungan mekaniknya adalah jumlah katrol. Bidang miring. Jika kita mengangkat beban langsung ke atas mobil, mungkin akan terasa berat. Makanya kita menggunakan papan agar beban tidak terasa berat. Rumus bidang miring adalah F kali S sama dengan W kali H. F adalah kuasa, satuannya Newton. W adalah beban, satuannya Newton. S adalah panjang bidang miring. H adalah tinggi bidang miring. Keuntungan mekaniknya adalah W per F, ini sama dengan pada tuas, atau keuntungan mekaniknya sama dengan S per H. Contoh soal, sebuah tuas panjangnya 5 meter, titik tumpu berada di 2 meter dari beban. Jika beban yang diungkit adalah 600 Newton, tentukan kuasa dan keuntungan mekaniknya. Jawab. Jadi ini ilustrasinya. Ada beban 600 Newton, panjang tuasnya 5 meter, lengan bebannya 2 meter, ditanyakan kuasanya. Itu yang diketahui, bebannya 600 Newton, panjang tuas 5 meter, lengan beban 2 meter.
Sehingga lengan kuasa berarti panjang tuas 5 meter dikurangi lengan beban 2 meter sama dengan 3 meter. Ditanya F atau kuasa. Berarti rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. 600 kali 2 sama dengan F dikali 3. Berarti F ketemu 400 Newton. Kemudian keuntungan mekaniknya W per F berarti 600 dibagi 400. Keuntungan mekaniknya adalah 1,5. Kemudian contoh bidang miring. Sebuah bidang miring panjangnya 4 meter digunakan untuk memindahkan kotak seberat 400 Newton. Jika tinggi bidang miring adalah 2 meter, tentukan gaya dorong dan keuntungan mekaniknya. Jadi seperti ini, ada bidang miring panjangnya 4 meter, tingginya 2 meter, bebannya 400 Newton, ditanyakan berapa kuasanya. Rumusnya W kali H sama dengan F kali S. Berarti 400 kali 2 sama dengan F kali 4. Berarti F dapat ketemu 800 dibagi 4. Hasilnya adalah 200. Keuntungan mekaniknya berarti adalah 400 dibagi 200 sama dengan 2. Kemudian tuas yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Contoh roda berporos adalah gerobak atau pedati, kemudian sepeda, mobil, setir, dan gerinda. Gerinda. Demikian materi tentang usaha dan pesawat sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.